Halo guys, welcome to Basa Basi bersama aku Prayoga. Kali ini kita akan masuk ke segmen pertama, episode pertama di channel Basa Basi, yaitu bincang-bincang santai sambil main PS cuy. Di sini kami membahas apapun cuy, ya tentang dunia sepak bola ataupun yang lagi viral. Sambil membahas sesuatu dari dunia sepak bola maupun yang lagi viral, kami membahasnya sambil bermain PS cuy. Setiap pertandingannya telah selesai, disitulah kami mengakhiri pembahasan. Untuk di episode pertama ini kami akan membahas tentang dunia sepak bola. Kami bukan pandit, kami bukan pengamat sepak bola, tapi kami cinta sepak bola. Langsung saja kita mulai masuk ke videonya. Oke, kali ini kita bahas tentang beberapa transfer yang mengejutkan di beberapa waktu belakangan ini. Di beberapa waktu belakangan ini transfer di Liga Inggris terutama kayak di Liverpool ya, seperti yang disampaikan oleh Fabrizio Romano, Hugo Ekitike ke Liverpool. Gimana menurut kau, Le? Ya, kalau menurut aku sih untuk tambahan penyerang selepas ketiadaan dari seorang Diogo Jota itu penting ya, karena menurut aku kekosongan itu nggak bisa diisi oleh pemain-pemain yang ada saat ini di Liverpool. Makanya Liverpool membutuhkan masukan tambahan tenaga lah kayak gitu. Jadi mungkin adanya si Ekitike ini membuat lini depan Liverpool semenjak kehilangan Diogo Jota bisa sedikit terisi lah gitu. Mungkin untuk jadi starter, kemungkinan besar jadi starter, karena dengan nilai yang fantastis seperti itu nggak mungkin dia diletakkan di bangku cadangan. Itu sih kalau menurut aku. Kayak mana kalau ya, karena si ada Nunes tuh, Bang. Karena kan kabarnya kan si Nunes juga mau cabut kan, dia lagi menunggu tawaran dari Napoli kalau nggak salah. Jadi menurut aku ya bakal jadi pemain utama sih. Dan menurut aku Nunes juga lebih cocok jadi super sub daripada jadi pemain utama gitu. Di beberapa kan kemarin ya lawan Stoke City tuh Nunes hat-trick, dan lawan Preston juga dia cetak gol gitu di pramusim. Nggak bisa dijadikan pertama juga pramusim, karena kan dia masih mencari formula terbaik juga. Mungkin juga kan nggak ada opsi juga yang dipasang di situ, karena kan Ekitike juga belum datang kan. Dan aku rasa kalau Ekitike datang, yang bakal dimainkan utama tuh si Ekitike, karena di depan itu nggak ada pilihan lagi. Makanya dipilihlah si Nunes untuk mencoba dan ngasih tahu nih ke Napoli bahwa nih jago gitu. Karena kalau misalkan dijadikan cadangan, makin nggak percaya lagi si Napoli kan, makin nanti nggak kejual bola gitu. Menurut aku untuk musim depan ya, Nunes itu masih bisa dikasih harapan menurut aku ya, karena lihat di pramusimnya beda sama pramusim 2 musim yang lalu gitu, apalagi pas di awal kedatangannya gitu. Enggak lah, Nunes menurut aku udah cukup lah. Dan ini dari yang sudah disusun nih line up-nya, formasi yang menurut kau sebagai fans Liverpool dengan formasi seperti ini, dan kemungkinan besar Luis Diaz juga bakal cabut kalau misalkan nanti ada bid yang lumayan tinggi dan serius dari Bayern Munchen, karena kan udah nggak mungkin juga pindah ke Barcelona gitu. Menurutmu formasi kayak gini cocok nggak untuk Liverpool saat ini? Ya kalau menurut aku Dari tempatmu aja Hugo Ekitike dipasang di depan kan, kenapa? mencoba karena aku jujur belum tahu, nggak pernah ini nggak pernah lihat langsung gitu gue ketika main. Aku baru dengar waktu pas rumor-rumor transfer itu naik gitu kok. Jujur pemain ini pun nggak kenal aku siapa. Kalau nengok dari ratingnya, kalau nengok dari beberapa media sosial yang memberitakan Hugo Ekitike itu masih lebih bagus daripada Lord Jackson, apalagi Nunes. Tapi dari game PS-nya aja itu overall cuma 78 teman-teman. Makanya aku nggak pernah ekspektasi tinggi sama pemain ini. Bahkan aku nggak excited nih pemain datang.
Aku malah pengen Isak. Kalau Isak main masih oke gitu di depan daripada si Hugo ini. Cuman karena aku belum pernah lihat gameplaynya kan, jadi ini aku pasang lah. Oke ya, jadi kalau menurut aku ya kalau misalnya Nunes ini masih bisa diandalkan untuk 1 tahun ke depan tuh masih oke lah. Berat sih kalau aku ya ngelihat masa depan Nunes di Liverpool. Kalau aku masih ada harapan ya, walaupun banyak sih beberapa klub luar yang mau kontrak dia, cuman pertimbangan Liverpool karena kan kemarin juga si Isak kan masih ditarik ulur, tapi Isak nih kemungkinan aku masih bisa lepas karena Liverpool nggak menurunkan minatnya untuk mendapatkan Isak. Jadi kalau misalnya Newcastle membuka untuk Isak keluar, nah Liverpool masih ada harapan karena kan apa namanya jendela transfer masih lama ya ditutup, jadi masih ada harapan lah. Aku masih pede kali Liverpool dapat Isak. Kalau menurut aku bisa dilepas tuh kemungkinan ada, cuman nunggu si Newcastle dapat penggantinya yang setimpal dulu baru, karena kan kabarnya si Ekitike ini kan yang diminati sama si Newcastle kan, sedangkan dia udah diambil sama Liverpool gitu, jadi ya dia harus nyari sosok pengganti yang sepadan juga untuk dari Isak tuh siapa gitu. Dan kalau bicara Chelsea ya, musim depan pemain yang menurut aku impress tuh, yang menurut aku pengen kutunggu mainnya itu adalah Estevao. Karena kalau nengok dari CWC waktu ngelawan Chelsea kemarin, bahkan dia yang dapat man of the match, walaupun Chelsea yang menang ya, tapi dia dapat man of the match. Dan usia dia juga masih 17 tahun, dan menurut aku dia aset yang berharga kali sih kalau misalkan dia dapat kesempatan bermain di Chelsea. Kalau Chelsea aku nggak bilang ya, walaupun dia juara dunia ya, tapi menurut aku hoki aja itu. Kenapa aku bilang hoki? Karena ya tengok bagian kiri memang. Tapi kalau nengok pertandingan final lawan PSG, memang betul-betul kualitas Chelsea itu keluar. Cuman ya apakah bisa konsisten dengan pemain muda ya kita belum tahu kan, karena hampir rata-rata pemain Chelsea itu pemain yang muda-muda semua lah, walaupun ya jam terbangnya oke lah, kayak misalnya Enzo Piala Dunia pernah main gitu. Pokoknya kalau untuk pengalaman beberapa pemain muda itu udah oke, cuman ya ya kalau pemain muda itu ya kayak gitu masih agak-agak labil lah, karena nggak ada seniornya. Kalau waktu masih ada Thiago Silva tuh masih oke lah, karena ada yang seniornya di situ. Cuman sekarang nggak ada seniornya, menurut aku masih agak-agak ini sih Chelsea ini. Ada anak Akamsi namanya Rhys James. Menurut aku dia sebagai leader udah pas lah, udah cocok, karena dari awal dia ada tuh dia memang buat perubahan banget sih Rhys James ini. Jadi awal dia jadi kapten, kalau nggak si Rhys James jadi kapten, dia juga udah lama, dan dia juga dari akademi Chelsea kan, jadi dia paling paham lah gimana Chelsea kan. Jadi menurut aku dia bisa jadi abang-abangan yang bagus untuk Chelsea. Nah, ada lagi nih Gi, Rashford ke Barca itu gimana? Kalau menurut aku ya, ini jadi salah satu pelecut untuk Rashford, karena ya kalau kita lihat di musim lalu itu ada God Anthony yang ke La Liga. Lu tengok mainnya gacor juga, karena merasa nyaman lah gitu, merasa nggak terlalu terbebani gitu. Nah kalau Rashford nih ke Barcelona, ke La Liga gitu kan, itu gimana? Kalau menurut aku tuh salah satu langkah yang betul-betul bagus lah untuk karirnya Rashford. Ya, kita tinggal lihat sih, karena kan kebanyakan fans dari MU kan bilang kalau misalnya Rashford ini malas gerak gitu kan di MU. Dan kalau nengok di Aston Villa juga waktu ngobok-ngobok si PSG tuh bagus sih kalau dia lagi di puncak perform, dan aku rasa dia harus membuktikan itu di Barcelona. Kan dia juga ada buy option, kalau misalkan dia bagus mainnya bisa jadi opsi dibeli gitu kan, dia bisa dipermanenkan juga. Jadi
menurut aku dia harus ngebuktiin sih, daripada nanti dia main jelek balik ke MU dan harganya juga rendah gitu kan, dia juga udah rela potong gaji. Jadi menurut aku dia memang udah harus membuktikan sih kalau memang dia tuh layak lah untuk diberi kesempatan gitu. Dan kesempatan itu nggak datang di MU. Dan menurut aku kalau bicara Rashford sih, menurut aku dia harus ngebuktiin di La Liga. Kalau Anthony aja bisa, dia harus lebih bisa sih. Karena kalau aku tengok kan si Rashford ini di MU betul-betul kayak nggak nyaman. Beda kali itu mainnya waktu pas di Aston Villa. Kalau di Aston Villa emang betul-betul ya kayak Rashford awal-awal muncul gitulah, walaupun ya aku nggak terlalu melihat gimana. Tapi kalau pas Rashford di top performnya, aku kenal kali lah kayak mana gaya mainnya Rashford itu memang betul-betul waktu pas dia di Aston Villa itu kembali gitu. Walaupun nggak 100% ya, tapi kalau menurut aku oke lah kalau Rashford ke Barca gitu. Hitung-hitung naikkan peak performnya lagi yang udah bisa dibilang mendem lah waktu pas di MU. Tapi ya kayak mana ya, bisa dibilang Barcelona ini mencari alternatif lah semenjak mereka gagal dapetin si Nico William. Jadi sebagai obat pelipur laranya ya mereka datangkan si Rashford, karena Luis Diaz juga di bidnya lebih tinggi dari Bayern Munchen kan. Jadi kalau bersaing sama Bayern Munchen agak berat kalau menurut aku. Tapi Bayern Munchen pun ditolak sama Liverpool untuk mendapatkan si Luis Diaz. Karena memang belum ada penggantinya juga kan di Liverpool. Siapa yang menggantikan dia? Memang ada Gakpo sih, cuman kan mereka kan juga bermain di beberapa kompetisi kan, jadi harus dalam juga lah squadnya. Bukan gitu. Kalau yang aku lihat di pemberitaan di media Liverpool, kenapa Bayern Munchen itu ditolak? Karena ngebitnya terlalu rendah. Liverpool pengennya yang tinggi supaya bisa menutupi pembelian yang cukup boros lah. Kalau kita bilang Liverpool di musim ini bener-bener jor-joran banget gitu untuk beli pemain. Nah, Baru 2 pemain kan si siapa? Liverpool. Udah 3, 4 Peksi, terus si Kerkes, Primpong, Oh iya, dan si siapa namanya? Kalau Mamardas pilih kan memang musim lalu kan di kontraknya Liverpool, cuman dia masih di loan ke Valencia gitu. Jadi untuk menutupin itu, dan kemungkinan kalau misalnya Luis Diaz ada yang berani ngebit lebih tinggi dan katanya itu dari Arab, nah itu nanti bakal uangnya itu kemungkinan bakal untuk ngebeli pemain si Madrid, si Rodrigo. Nah itu rumor-rumornya Rodrigo bakal ke Liverpool, cuman ya masih rumor kan, nggak kabar bisa. terbarunya sih Barcelona yang minat sama si Rodrigo kayak gitu. Gak tahu sih kalau misalkan Rodrigo pindah ke Barcelona, aku El Clasico nanti bakal seru sih kalau misalkan benar-benar. Enggak lah, kalau ke Barcelona enggak sih kayaknya. Kalau ke Barcelona berat kali sih Rodrigo ke Barcelona. Dan aku nggak terlalu mengharapkan Rodrigo juga ke Liverpool. Cuman kalau dia ke Liverpool, ya menurut aku oke lah untuk menutupi kalau Diaz pindah gitu kan. Dan baru-baru ini aja si Galatasaray itu nge-Hugo kan si pemain pinjaman dari Napoli, si Osimhen. Jadi Osimhen udah fix ke Galatasaray untuk musim depan tuh. Jadi nggak ada harapan lagi untuk Arsenal untuk dapatkan striker kecuali Gyökeres ya. Gyökeres menurut aku asik rumor-rumor ke Arsenal lah. Cuman Arsenal ini ya kayak mana ya, mending Jackson ke Arsenal dulu. Kabarnya kenapa si transfer Gyökeres ini lambat, karena ada beberapa problem yang harus diselesaikan dulu lah dari Arsenal sendiri. Dan kalau ini berlarut-larut bukan gak mungkin berbagai pertimbangan bisa diambil. Opsi kedua, striker saat ini juga nggak banyak yang tersedia. Si Osimhen juga udah ini ya. Sebenarnya Gyökeres sendiri memang udah ngeklaim bahwa dia ingin hanya ke Arsenal gitu. Cuman dari pihak Benfica ini agak mengulur-ngulur, pengen nambahkan
gajinya. Gyökeres bukannya di Sporting kah? Oh iya, sorry Sporting. Jadi pihak pihak Sporting ini kayak bertele-tele lah pengen dapat yang lebih gitu. Bahkan agennya Gyökeres saja udah nurunkan fee-nya dia gitu kan sebagai agent. Tapi malah yang kabar yang aku dapat dari itunya Sportingnya malah pengen nambahkan bidnya gitu. Dan nggak tahu sih bagaimana nanti kelanjutan dari si transfer Gyökeres ini, karena menurut aku udah sangat amat berlarut. Terus ini pemain rekrutannya MU, si Kuna. Kalau menurut aku ya, di pertandingan kemarin ngadepin si Leeds United, nengok statistiknya bener-bener kacau kali. Harga 72 juta. Bahkan untuk ya kalau kita bilang create untuk nyentuh bola di kotak penalti nggak ada. Untuk syutingan di luar kotak penalti, syutingan jangan kan on target, off target aja nggak ada. Bayangkan itu pemain setinggi itu. Nah kalau Mbumo datang kita kurang tahu ya bagaimana sistemnya nanti yang dimainkan sama Ruben Amorim gitu. Cuman kalau menurut aku datangan Mbumo masih oke lah. Nengok cara permainan dia di Brentford juga lumayan bagus gitu kan, dan gol yang diciptakan sama Mbumo juga oke lah. Cuman kalau nengok sistem permainannya dari Ruben Amorim kayak di musim lalu, ya Mbumo juga nggak bakal bisa jadi apa-apa gitu. Apalagi masih ada si Jikri katanya kalau nggak salah pindah ya untuk musim depan. Kalau nggak salah aku udah here we go itu si Jikri. Cuman kurang tahu ya aku. Si Højlund juga masih ada di MU kan. Jadi untuk pemain MU nih jualnya susah kali gitu. Benar-benar susah ngejual pemain sekelas pemain MU gitu. Kenapa tuh bisa kayak gitu Kabar terbarunya sih Jadon Sancho kan mau ke Juventus kan. Oh ya. Itu juga kalau misalkan kalau aku sebagai pemilik MU atau orang yang seperti Ineos, aku bakal banyak ngelepas pemain dulu sih, karena menurut aku banyak pemain yang harus cepat-cepat dijual. Nggak masalah sih harga murah, yang penting mereka cabut gitu untuk demi kebaikan klub. Cuman kan bayar lagi, mereka mungkin ada hitung-hitungannya, mereka menakar kerugian juga. Bahkan si Anthony pun belum jelas mau kemana kan, tempat latihan juga sama si Amorim gak dikasih tempat latihan. Bahkan waktu uji coba pun announcementnya kayak Anthony, Rashford kan emang gak juga kayak Anthony, terus Jadon Sancho walaupun mereka belum resmi pindah ke klub baru, nah itu nggak dibawa gitu. Mereka boleh latihan cuman di jam 5 sore alias lapangan tuh udah sepi, baru mereka boleh latihan sendiri gitu kan. Menurut aku cukup kejam gitu. Dan mereka sebenarnya layak sih. Kalau nengok Jadon Sancho kemarin di final lawan Real Betis bisa kayak gitu mainnya, El Freedom ya. Menurut aku kesalahannya itu bukan di pemain sih, beban dari harapan klub ini yang menurut aku membuat pemain di MU itu susah berkembang gitu. Nah terakhir nih kita mau ngebahas tentang nanti malam pertandingan antara Indonesia lawan Malaysia. Kalau kita lihat di dua pertandingan sebelumnya, defense dari Indonesia nih menurut aku udah solid lah ya, walaupun ada beberapa rotasi di pertandingan pertama dan di pertandingan kedua. Di pertandingan pertama itu ada si Ferrari dan juga Sanuman. Menurut aku ya dengan kualitas Brunei yang masih jauh lah di bawah Indonesia, masih bisa dibilang nggak terlalu bisa diuji. Cuman waktu pas lawan Filipina, defense dari Indonesia itu yang diperkuat sama Kadek Arel dan juga si Kakang tuh oke kali sih kalau menurut aku. Untuk nanti malam lawan Indonesia nih, prediksi line up untuk pertandingan Indonesia lawan Malaysia tuh kayak mana? Menurutmu prediksi line up aja, kita nggak usah ke skor ataupun ke hasil pertandingan, kita prediksi line up aja dulu. Kalau lihat permainan dua match
awal lawan Brunei dan Filipina, menurut aku kalau susunan sih penjaga gawang jelas lah. Penjaga gawang utama Cahya ya kalau nggak salah namanya. Bukan si siapa, Ardiansyah. Ya Ardiansyah. Terus Adriansyah atau Ardiansyah gitu. menurut aku untuk back four-nya jelas di kiri udah nggak lain nggak bukan Donitri ya. Terus di kanannya itu yang kemarin kalau nggak salah nomor 20 atau nomor 10 aku lupa, itu bagus sih daripada si kemarin Buffon ya. Menurut aku Buffon tuh lebih mengandalkan banyak otot daripada otak kayak gitu kan. Terus untuk dua di tengahnya itu menurut aku si Kadek Arel sama si Suneman. Karena menurut aku Suneman itu bisa jadi inilah leader kayak gitu. Walaupun ban kapten bakal tetap ke Kadek, tapi menurut aku Suneman tuh udah dewasa banget mainnya di belakang. Terus untuk tengahnya jelas 3 yang jadi pemain kunci ya, Tony, terus si Arkan, sama satu lagi aku lupa siapa tuh. Robby Darwish. Robby Darwish itu udah nggak mungkin diubah-ubah lagi, itu udah fix dan nggak mungkin diubah. Menurut aku nggak harus diubah sih, tengahnya itu udah mateng, chemistry-nya juga udah ada. Terus di depannya Raihan Hanan jelas, yang utama Jan Reven, sama satu lagi si Juliansyah. Itu sih kalau menurut aku prediksi line up-nya. Kalau dari aku ya, kenapa kau nggak pilih si Ferrari untuk jadi tandem dari si Kadek? Anjir, hampir. Kalau kenapa aku pilih Schunemann sama si Kadek Arel, karena menurut aku Kadek Arel juga udah kenyang pengalaman. Bukan berarti si Ferrari enggak ya. Kalau menurut aku Ferrari agak sedikit lambat. Kalau tengok kemarin yang pas lawan Brunei itu dia kayak nggak respect sama lawan gitu, kayak terlalu sepele, terus gimana ya, lambat gitu menurut aku. Jadi menurut aku Kadek nih lebih dewasa, lebih bisa ngalirin bola, lebih bisa mengontrol belakang lah. Jadi kenapa aku pilih si Kadek Arel, karena dia lebih pas aja menurut aku dipasangkan sama si Suneman gitu. Kalau dari aku ya line up udah pasti si Suneman sama si Ferrari. Karena kenapa? Jujur ya, pertandingan lawan Filipina itu benar-benar kayak kehilang. Kalau misalnya kita lihat Liverpool lah contohnya kan, itu butuh Van Dijk untuk memecahkan kayak umpan-umpan long ballnya dari Ferrari itu. Nah itu yang bisa dimanfaatkan di lini sayap kayak si Raihan Hanan ataupun si Rahmat Arjuna di sebelah kiri. Nah jadi menurut aku di belakang itu udah pasti si Suneman kalau sama si Ferrari. Kalau nggak pun si Suneman diganti oleh Kadek lah. Pokoknya Ferrari itu udah pasti main kalau dari aku. Kalau untuk posisi kanan, back kanan itu udah pasti Buffon, karena untuk defense dia bagus, untuk attacking juga ya so-so lah 50-50. Tapi kalau misalnya si nomor 20 si Maulana itu dia oke untuk di depan, cuman agak maruk aja gitu dia sama bola, nggak terlalu terus defense-nya juga masih kurang ya. Jadi kalau menurut aku masih okean si Buffon. Dan untuk di kiri udah pastilah, nggak, kita setuju semua lah bahwa Donitri Pamungkas tuh lebih oke lah untuk di posisi back kiri timnas Indo untuk kloter umur 23 ya. Dan untuk di depan Jens Repen dan si Raihan Hanan serta Rahmat Arjuna udah fix, si 3 itu udah nggak mungkin digantikan. Jadi cukup sekian dulu perbincangan kita tentang ya bahas-bahas tentang dunia olahraga yang lagi tren sekarang. Jadi mungkin next episode kita mungkin bahas yang lain. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir. Selamat melakukan aktivitas lainnya dan sampai jumpa kembali lagi bersama kami nanti di Basa Basi episode selanjutnya. Bye bye.